Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mikrofon ada pakai bahasa Thailand apa nih? Konnichiwa. Ini Dul, cewek. masuk dul. Ini. Masih di kampus, Pak. Meetingnya nih. Masih nih, Mas. Tadi Wah, ditahan sama Reza sama Bedul. mau ngapain dia? Nahan-nahan Bapak. Libur nih, Pak. Ah, udah tuh. Saya kirim. Dul. Sebentar. Saya absen dulu. IF. Gista, ada nggak Gista? Hadir Pak Hadir. Saya masih Hadir. punya utang satu ya. Utang pertemuan satu kali ya. Tanggal berapa ya Pak pertemuan yang mana ya? Lunas, Pak. Lunas, gak apa-apa, lunas. Lalu, lunas ya. Gista ada. Wendy ada Wendy. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, dia pada di kampus rupanya. Enggak, aku Turun di sini. ini, di bawah Nah, Awi. loh. Dia di belakang loh. Iya, iya, iya. Iya, dia di atas tuh. Wendy. Oke. TI yang tinggal TI. Abdul ada Abdul. Ata Esa. Ata. Ata ada nggak Eta? Ada. Doni. Hadir, Pak. Doni nggak ada ya. Ada, Pak. Oh, Fajar Kurniadi. Hadir, Pak. Oke, Mas Oleh. Leoni. Rono Leoni. Nana. Ada Pak. Reza. Ridwan. Ridwan Rono. Rifki. Hadir, Pak. Singgi. Singgi ada, Singgi. Rono Singgi. Haba. Mas Maman.
Hadir. Nang di Mas sampean Mas. Biasa perjalanan. Siap. Ya. SI, tinggal SI. Adinda ada Adinda. Hadir Pak, sore. Selamat sore Adinda. Ahmad Ulinuha. Tak ada. Andrian. Nggak ada. Fahmi. Hadir Pak. Oh, Fahmi ada. Raihan. Nggak ada. Ridwan. Nggak ada. Mas Soleh ada. Novita Sari. Nggak ada. Salsa. Nggak ada. Oke, udah ya. Semua ya. Sutra Bapak Ibu, Nana ada kan, Mbak? juga di posisinya di Tangerang, dan ada juga yang di Jakarta bersama saya di RSIMC Pulau. Kenapa Mas? Nana hadir kan? Ya udah. Oke, untuk saya mau bahas dulu nih, mau persetujuan teman-teman. Mau besok UTS, mau ujian, atau tak bikin tugas buat makalah? Makalah aja, Pak. Hah? Ujian aja sih Pak. Kenapa Mas? Ujian saja. Ujian? Ya ujian aja. Makalah lagi mikirin skripsi nih Pak. Malah justru kalau ujian mereka mikir, ya kesepakatan yang lain. Monggo. Wah, ini Reza. Ja, apa Ja? Makalah Pak, makalah. Apa Gista? Makalah aja Pak, makalah. Mbak Gista enak, makalahnya udah banyak. Eh, Mas Soleh ujian, Adinda ujian. Yuk, siapa lagi? Baru dua. Makalah Gista satu. Chat aja chat. Milih yang lebih gampang. Nggak ada pendirian lu ya.
Iya ya. Hati-hati ya. Oke, kita bahas dulu materi. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Di sini ada master buku tentang anti korupsi ya. Kemarin kita sudah bahas yang namanya faktor-faktor penyebab korupsi. Di sini ada internal maupun eksternal. Ada aspek dari perilaku. Kalau dari internal itu lebih ke diri sendiri ya. Ada sifat-sifat yang tamak, rakus, moral yang kurang kuat, gaya hidup. Kalau aspek sosial itu biasanya hedon, pengen apa namanya eh, dilihat punya. Kalau eksternal adalah feedbacknya tuh. Coba dikecilin dulu biar nggak feedback. Nah, ini ada faktor pemicu korup. Itu biasanya dari masyarakat ya. Terus ada ekonomi, pendapatan itu tidak mencukupi kebutuhan. Kalau untuk aspek politis, biasanya untuk mendukung kita masuk ke apa ya area kepentingan politis, beli kursi lah dan sebagainya. Ada aspek organisasi di sini, nggak bisa diteladanin dan lain sebagainya. Nah, dari sikap-sikap seperti ini kita juga harus punya yang namanya sikap untuk apa namanya menangkal itu semuanya ya, menangkal korupsi. Jadi ada beberapa sikap yang memang harus teman-teman spesial aja ini jadi enak aja jago aja. Oh iya, iya. Nah, sikap kita harus punya nilai-nilai anti korupsi yang itu kita harus punya sifat kejujuran, punya tanggung jawab, beranian, adil, terbuka, kedisiplinan, sederhana, kerja keras, dan kepedulian. Nah, sifat-sifat ini eh, wajib teman-teman apa namanya ya paling tidak punya ya. Jujur tapi nggak tanggung jawab ya repot. Berani nggak tanggung jawab ya nggak benar. Jadi sifat-sifat ini akan akan saling terkoneksi. Oh iya, siap. Iya. Oke, bro. Pak, kalau misalnya kabel-kabel di belakang, nah iya. Boleh dipakai. Kabel di belakang ada. Kabel di belakang.
Sorry, sorry. Nah, ini nanti terkoneksi ke sini ya. Saya kembalikan lagi. Mana? Sifat kejujuran itu dalam arti dalam mengungkapkan sesuatu itu ya memang sesuai dengan kenyataan. Jadi yang benar-benar apa yang terjadi itu disampaikan. Atau misalkan harus sesuai dengan kalau kata orang tua kerjakanlah sesuai dengan hati nuranimu. Nah, untuk tanggung jawab, sikap tanggung jawab ini adalah eh, kalau diartikan kita punya jabatan, kita harus punya tanggung jawab melaksanakan tugas yang benar-benar sesuai dengan job desk-nya dan bisa sanggup menerima resiko apa yang sudah dikerjakan atau diperbuat. Itu bertanggung jawab. Seorang memimpin kalau memutuskan keputusan memang belum tentu itu baik untuk apa namanya anak buahnya ya. Tapi mungkin pemimpin itu mungkin salah hitung atau eh, salah hitung dalam arti salah apa namanya ya. Kalau saya bisa bilang saya terus katakan itu salah kurang tepat sasaran bisa jadi. Kemungkinan dari apa yang dikeluarkan sebagai kebijakan dan sebagainya itu kurang tepat untuk saat ini mungkin. Tapi bisa jadi kita yakinin ya mungkin kurang pas saja mungkin ya kalau kita bisa lihat langsung. Pasti akan ada pro kontra dan sifat tanggung jawab itu juga harus dimiliki. Keberanian itu adalah eh, mencerminkan tahu orang mana benar, mana yang salah. Jadi dia bisa menentukan atau menyampaikan apa yang benar dan yang salah itu adalah salah. Berani untuk memperjuangkan itu. Selanjutnya ada keadilan dalam arti adil itu adalah sama berat, tidak memberatkan sebelah, tidak memihak, apalagi untuk kepentingan eh, eh, keluarga gitu ya, atau kelompok tertentu. Ya, memang kalau kunci keadilan itu adalah objektif sesuai dan tidak memihak lah intinya. Yang selanjutnya adalah keterbukaan dalam arti tidak semua eh, hal yang harus anak buah tahu ya, tapi memang keterbukaan ini adalah dalam arti dalam arti dalam suatu pekerjaan atau menerima tanggung jawab itu ya bisa terbuka kepada uh, satu divisi ataupun dari kepemimpinan ya. Dari pemimpinnya pun juga harus tahu. Jadi tidak karena tahu misalkan contoh ada satu peraturan pemerintah yang ada celahnya itu menjadi apa namanya ya menjadi kalau saya bilang itu
Contohnya misalkan kemarin dari kasus siapa sih yang menciptakan atau merencanakan undang-undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, siapa yang menciptakan? DPR, Pak. DPR. Benar. Yang mengesahkan? MK nggak sih, Pak? Yang mengesahkan Presiden. Oh, Kak, ini Mengesahkan. Yang tanda tangan. Yang mengesahkan adalah Presiden. oh, Yang mengawasi? Nah ini, siapa yang mengawasi? MK. KPU. Sanes Pananang malah KPU. Yang mengawasi dari pembuatan dari undang-undang itu ya di MK. Ya, jadi kalaupun ada yang menyeleweng ya seperti itu. Jadi dalam arti undang-undang itu dibuat kalau saat ini itu ya sangat mencerminkan apa namanya, mementingkan kelompok gitu ya. Yang bisa kita lihat itu kemarin undang-undang yang terakhir, undang-undang kepala desa itu luar biasa, tiba-tiba mereka bisa diperpanjang masanya dan dapat apa namanya pesangon ya, yang saya ketahui di demonya mereka itu seperti itu. Jadi ya memang kita akui lah, kita masih banyak celah untuk di dalam pembuatan undang-undang itu. Jadi apa yang disampaikan kayak ada celoteh, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya benar, benar terjadi. Jadi sekarang lucunya banyak orang pinter itu bikin bikin aturan yang untuk menguntungkan sendiri dan bisa dilanggar. Itu sangat disayangkan. Nah, yang terakhir adalah kedisiplinan. Disiplin itu teman-teman wajib punya sikap yang disiplin dalam arti ini adalah kunci sukses ya dari sebagai seorang yang uh, punya sifat yang teguh gitu ya, memegang prinsip dan sebagainya, itu juga harus disiplin. Disiplin itu ya mengikuti aturan, tata tertib yang memang sama-sama disepakati. Gitu. Ada 7 kesederhanaan, 8 kerja keras, dan kepedulian. Dari sifat terakhir ini, 3 sifat ini, udah azan. Nanti saya selesaikan dulu. Dari 3 sifat terakhir ini, kepedulian ini juga penting sekali bahwa agar bisa tidak korupsi, gitu ya. Bahwa untuk bisa menangkal itu, dia itu punya sifat kepedulian, yang artinya
dia memperlakukan seorang manusia ya sebagai manusia. Tidak, kalau bahasa Jawanya butuh wonge, butuh tenagane tapi nggak butuh wonge. Jadi butuh tenaganya saja, orangnya nggak mau tahu. Nah itu yang sangat disayangkan ya. Nah kalau orang punya sifat kepedulian itu dia hatinya itu lembut gitu. Dalam memperlakukan orang lain pun dalam berkata, berperilaku, gitu. Dia pasti akan menghargai, tidak sewenang-wenang karena mungkin dia memiliki jabatan, gitu ya, karena dia posisinya dia punya berseragam. Sebenarnya ada banyak pemimpin-pemimpin kita yang baik, cuman dari oknum-oknum itu yang pada akhirnya mencoreng salah satu institusi tersebut, gitu ya. Mohon izin ini karena ada azan maghrib, kita break dulu 15 menit ya. Terima kasih. Yang belum absen nanti bisa chat ke saya atau lewat chat.
Oke, saya lanjutkan lagi. Waalaikumsalam Pak. Punten, selamat sore Pak. Pak Chandri. Mohon maaf ini saya baru gabung Pak. Mohon maaf saya telat Pak. Siapa yang tadi ngomong ya? Haba Pak. Oh, Haba. Baik Pak. Mohon maaf Pak. Saya baru izin gabung. Saya baru gabung. Oke. Setiap Rabu ya, Mbak. Jam 5, Mbak. Iya Pak, Hari baru Selasa. peringatan. Iya Pak. Makasih ya Pak. Ya. Yo. Ah, Ridwan. TI ya, Mas Ridwan. Ridwan, Ridwan. Ridwan Prasetya. Oh, ini Ridwan. Sudah. Oke, balik ke sini lagi sedikit saja. Untuk prinsip-prinsip anti korupsi itu ada akuntabilitas, kaitannya dengan transparansi. Selain itu ada kewajaran. Kewajaran itu dalam memberikan kebijakan atau ini kewajaran itu dalam arti adalah membuat kebijakan maupun dari anggaran ya, itu juga harus diperhatikan, ada kaitannya. Yang selanjutnya yang terakhir adalah kontrol dari kebijakan. Nah, apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas itu adalah sesuai dengan antara aturan dan pelaksanaan. Semua kinerjanya terukur ya, dalam bentuk konvensi de facto maupun de jure. Ini kalau dari bahasa-bahasa hukumnya. Jadi mata kuliah ini punya peran penting untuk mengedepankan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Jadi mahasiswa ini sebagai bagian dari sivitas akademika harus memiliki rasa menegakkan akuntabilitas, baik dari masa kini maupun masa depan. Mati dulu. Itu ya, itu akuntabilitas. Transparansi ini punya peran penting yang untuk memberantas korupsi, dimulai dari proses kebijakan ya, secara terbuka maupun dalam penggunaan atau implementasi dari anggaran-anggaran ya, dari yang itu sebagai prinsip bahwa teman-teman memiliki tanggung jawab, bahwa memiliki beban yang besar ya apabila dibebankan sebagai ketua atau
pemangku kebijakan. Kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dari penganggaran yang baiknya tadi, yang kaitannya dengan transparansi anggaran maupun adanya sifat-sifat kewajaran ini ada 5 hal penting, yaitu komprehensi, disiplin, fleksibilitas, bisa diprediksi, jujur, dan informatif. Jadi di dalam kehidupan di mahasiswa itu ya anggaran, perkuliahan, sistem belajar gitu ya, itu juga harus diperhatikan. Selanjutnya ada kebijakan. Pengertian dari anti korupsi, prinsip-prinsip yang keempat ini adalah kebijakan. Ya. Pembahasan mengenai prinsip ini itu harus mengetahui dan memahami bagaimana mengatur agar tidak terjadinya penyimpangan. Jadi yang tadi saya sampaikan tadi seperti pembuatan contoh ya, saya mau mencontohkan ada beberapa pasal di Undang-Undang Dasar itu yang akhirnya menjadi celah ya buat di masyarakat, celah untuk melakukan kejahatan bisa jadi ya, yang itu akhirnya dampaknya dapat merugikan masyarakat maupun negara. Makanya dari kebijakan ini harus ada yang mengontrol. Gitu. Teman-teman bisa masuk di masyarakat sebagai atau bergabung menjadi seorang di LSM itu juga bisa. Tetapi harus memiliki norma-norma yang yang ditetapkan oleh negara gitu ya. Kalau mau jangan asal gitu. Oh ini ada temuan ini. Nggak benar juga kalau asal mengucapkan seperti itu. Aturan-aturan yang biasanya dibuat itu juga bisa jadi ada masa berlakunya. Bisa jadi kebijakan itu hanya khusus atau dia bisa diterapkan, kebijakan ini bisa menjadi yang saya mau sampaikan adalah bahwa bisa jadi di setiap kabupaten atau kota itu juga bisa berbeda kebijakan. Nggak usah dari kabupaten atau kota, bisa jadi aturan kebijakan, aturan dan ketentuan yang berlaku itu masing-masing kampus juga punya aturan main tersendiri. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Semoga aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pimpinan-pimpinan kita itu juga sudah terukur dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, teman-teman ini yang tinggal mengingatkan apabila ada aturan-aturan yang kurang pas, bisa dikomunikasikan. Nah, untuk khusus di kampus, saya harap apabila ada kritik, saran, dan sebagainya, khususnya di kampus, sampaikanlah pada orang yang tepat. Sekali lagi, kritikan itu bisa terselesaikan kalau disampaikan dengan orang yang tepat.
Kalau disampaikan orang yang tidak tepat, itu malah justru menjadi bisa jadi fitnah, gibah, atau lain sebagainya. Malah ya nantinya bisa menjadi momok buat teman-teman semuanya. Itu yang mau saya sampaikan. Terakhir untuk kontrol kebijakan. Nah, kontrol kebijakan ini adalah upaya agar kebijakan yang tadi saya sampaikan itu betul-betul efektif karena kebijakan yang sudah dibuat itu harus dijalankan dengan baik. Karena kenapa? Kebijakan yang sudah disepakati kita bersama atau sudah ditetapkan itu juga harus dikontrol. Misalkan kalau di ranahnya mahasiswa dari BEM misalkan, itu punya program kegiatan ya yang dalam program kerja selama 1 tahun. Gitu. Apakah pelaksanaan programnya sudah berjalan dengan baik atau belum? Sampai dengan pelaporan. Nah, kalau sampai pelaporan itu dia harus membuat laporan pertanggungjawaban itu dari awal program kerja dalam 1 tahun itu harus disampaikan dengan benar. Nah, dari sifat-sifat ini teman-teman atau sikap-sikap ya, prinsip-prinsip dari anti korupsi ini juga teman-teman juga harus bisa perhatikan dengan baik. Kaitannya ini juga bisa diterapkan di ranah masyarakat, baik di lingkungan sekitar maupun di tempat kerja kita masing-masing. Nah, jadi semoga saja untuk mata kuliah ini ada tambahan wawasan juga buat teman-teman semuanya kaitannya dengan banyak hal ya sebenarnya ada dari kalau kita mau jabarkan dari yang namanya manajemen, organisasi, struktur, dan sebagainya itu juga teman-teman juga harus paham betul. Dalam arti teman-teman bisa menyampaikan pendapat itu tadi, itu bisa langsung ke atasan kamu. Misalkan teman-teman di marketing berarti ada manajer marketing, dan nanti manajer marketing itu akan menyampaikan ke top level manajemen. Gitu ya, ada aturan dan rule yang harus diikuti karena hampir kebanyakan bisa bypass ya. Dalam arti bypass semua orang itu karena kenal dengan misalkan kalau di sini kenal dengan Pak Ono gitu ya, dekat gitu. Akhirnya apa yang keluh kesah yang disampaikan ya ke Pak Ono semuanya. Misalkan seperti itu. Padahal ada bagian-bagian yang sudah mengurusi dan paham betul. Misalkan dari bagian akademik, gitu ya, keuangan atau lainnya ya dari divisi-divisi lain, Sarpras, ada kalau dosen itu ke prodi. Nah, sampaikanlah pada orang yang tepat. Karena kalau tidak disampaikan dengan orang yang tepat ya tidak ada solusi yang teman-teman dapatkan. Justru malah mendapatkan masalah baru. Seperti itu. Wah, habis. Mungkin ada pertanyaan sebelum
perkuliahan ini ditutup, barangkali ada yang mau menyampaikan sanggahan dari materi yang kita sudah paparkan, ya saya paparkan. Silakan. Kita diskusi boleh. Silakan monggo. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Bisa apa meneh mau sing metu iki. Bella, Dinda juga nggak ada. Ataukah sudah cukup? Jelas? Untuk nanti kalau menginginkan materi gitu ya, untuk UTS, kalau misalkan untuk ujian ya, nanti saya akan berikan soalnya. Kapan, Pak? Gimana? Kapan, Pak? UTS, Hmm. pelaksananya nanti tanggal 20, Mas. Oh, berarti 2 minggu lagi? Iya, 2 minggu lagi nanti pelaksanaan UTS. Baik, Pak. Terus saya mau mengingatkan kepada teman-teman semuanya yang ini semester-semester sudah mau habis, jangan lupa untuk bimbingan pada dosen-dosen yang sudah ditentukan. Nah, ini kebetulan ngomong Bapak lagi on, Pak. Kalau untuk Terus bimbingan ini gimana? Saya bimbingan sama Bapak nih. kenapa? Nah, kalau ini bimbingan gimana sama Bapak nih? Saya kan kebetulan lagi ngobrol nih sama Bapak. Lagi on gitu. Ini bimbingan gimana, Pak? Nah, ya, Ininya, apa mekanismenya? Bimbingan KP bimbingan ataupun skripsi nih? Saya sama Bapak. kalau bimbingan KP atau skripsi silakan Mas Haba menyerahkan laporannya dulu. Oh, laporannya aja langsung gitu ya, Pak? Iya, Baik, Pak. nanti baru apabila ada Kekurangan gitu, kalau segala macam gitu ya? ya kalau KP itu kan di skripsi itu kan bab 1 sampai 3. Mm-mm. Itu kalau KP. Kalau skripsi itu mau dilanjutkan ke skripsi berarti tinggal menuliskan atau menganalisis di bab 4 maupun dari bab 5-nya. Baik, Pak. Sorry, pedot. Jadi begitu ya Mas, bisa nanti dan sebagainya kalau sudah kita atau saya koreksi. Teman juga mengikuti alur yang sudah kita tentukan ya. Jadi cek, ada yang mau mendengar suara saya atau putus? Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Oh ya, jadi saya ulangin lagi untuk bagi teman-teman yang sudah mendapatkan dosen pembimbing, saya harapkan untuk segera bimbingan karena ada batas minimal untuk ketemu sama dosen. Itu 8 kali bimbingan. Kalau sudah lepas dari itu ya berarti proses untuk skripsinya nggak berjalan dengan baik. Begitu ya, Mas Haba.
Baik Pak, terima kasih. Dan khususnya untuk teman-temannya semua yang lain, baik prodi SI, TI maupun lain sebagainya ya, saya harap bisa mengikuti itu semuanya dan saya doakan teman-teman bisa lulus dan menyandang gelar sarjana komputer itu dari Institut Teknologi Tangerang Selatan. Itu suatu kebanggaan tersendiri buat teman-teman semuanya. Begitu ya teman-teman. Terima kasih untuk ada Mbak Gista, ada ini yang mau disampaikan? Jadi tadi kita sepakatnya makalah atau ujian, Pak? Oh ya, ada. Monggo. Tadi jajak pendapat baru Mbak Gista tadi apa? Tugas ya? Aku makalah. Eh, Makalah. Sama Wendy juga makalah makalah. ya? Wendy IF makalah, makalah. Pak. Siapa? Wendy. Iya, Gista makalah. Kalau masalah tadi Nggak jurnal Pak, nggak jurnal Pak. pilihannya dua, bro. Makalah sama ujian. Nggak ada jurnal. Jurnal udah terlalu susah nanti kamu. Tiga, dua. Dua, dua. Yang lain. Fajar 4, 2. Ya wes. Ini jangan sampai ada joki ya. Ujian OIT. Selamat beristirahat. Perkuliahan di jam ke-7. Jam 7. Mungkin itu dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.